ada Ustadz Hari Pranoto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil baril muhajirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakir. Tahu baca Lukman? Oh tak kiri baca biasa ya tak alhamdulillah. Kalau nanti macam mungkin jadi kita silakan untuk baca Lukman di sampingnya depannya nama ini. Monggo baca Lukman. Oh, di sini enak loh, tempatnya ini dingin. Darurat monggo seperti ini pasti aku. Kena itu. Mungkin kalau ketiku alat. Oh, bosan. Oke. Nah, segenap sepuh para pembina dan pengawas yayasan hadir dua, Bapak Haji Rebo, Bapak Haji Dai, dan Direktur Lembaga Yatim Center Bapak Haji Nardi. Ibu Haji Nurul tahu sudah WA saya. Oh ya Allah, kita imut-imut tak pikir anak SMP mana barusan. Ibu Haji Nurul ini sekretaris Lembaga Yatim Center. Mamai ini adalah bidang pendidikan bersama Ibu Yuliana dan segenap insan-insan yang sedemikian berperan dan berjasa dalam kegiatan keberadaan Yayasan Majelis Al-Firas Indonesia ini. Mudah-mudahan apapun amal kebaikan yang diperbuat di yayasan ini, pahalanya mengalir bagi panjenengan semua, bagi siapa saja yang terlibat di dalam aktivitas kebaikan ini, termasuk kita punya lembaga tahfidzul Quran. Insya Allah mudah-mudahan setiap huruf yang diucap di lokasi ini, di tempat ini, pahalanya juga mengalir kepada pihak-pihak, pada orang-orang dari mulai wakif Pak Haji Rebo, orang-orang yang membackup selama ini, yang memiliki kontribusi baik kecil maupun besar, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Semuanya Allah Maha mencatat, Allah tidak sari, Allah Maha mengetahui kadar peran kita di dalam kebaikan itu, dan sesuai dengan keikhlasan kita masing-masing Allah akan memiliki catatan, dan kelak insya Allah di yaumil mahsyar catatan itu akan diperlihatkan kepada kita. Mudah-mudahan catatan amal kebaikan kita akan membunuh sejalan dengan amal soleh yang kita lakukan, kita usahakan di dunia ini. Amin Allahumma amin. Malam ini adalah salah satu rangkaian kegiatan panjang di dalam perjalanan kegiatan Al-Firas, yakni satu sakjuplik kegiatan. Di antaranya adalah kegiatan rutin tahunan Daurah Al-Quran 20 hari 1 sampai 20 Ramadan. 20-nya masih besok, tapi kita mengawalnya memang 1-1 tempo hari, jadi 20 hari. Dan pesertanya tidak hanya anak-anak asuh yang mukim, tapi juga anak-anak asuh yang tidak mukim, para yatim, dan juga anak santri umum dari luar ada. Malam hari ini kita telah berproses, dan di antara proses yang kita lakukan sejak sebelum Ramadan, bahkan kita mendapat amanah beberapa santri terbaru dari Lampung, 3 anak. Alhamdulillah, ini kita laporkan kepada segenap pembina dan segenap para wali santri secara keseluruhan, bahwa Allah memberikan taufik, kekuatan kepada kita semua, baik santri yang belajar maupun pembina, mudirnya, musrifnya, musrifahnya. Alhamdulillah
Di sini juga ada Pak Diva, dan terkhusus yang dibina oleh Kak Ning ini 2 anak yang dari Lampung, di antara 2 dari 3 anak dari Lampung ini diberi rahmat secara khusus oleh Allah sanggup menyelesaikan hafalan 30 juznya, yang satu 69 hari dan yang satu 71 hari. Jadi di antaranya yang MC tadi itu yang 71 hari itu Mbak Khadijah ya Mbak Khadijah, dan yang 69 hari ini Mbak Fikri Aulia Sabonder Rahma ya, pokoknya Aulia gitu ya, namanya Aulia. Dan kita apresiasi juga santri yang non-mukim, yang santri luar yang ikut daurah, yang termasuk juga sedemikian aktif di Al-Firas. Ini Mbak Lydia, Mbak Tiara ya, dan Mbak Lydia Malol, Mbak Tiara ya, dan santri-santri kita yang meskipun tidak mukim tapi rutin dalam pembinaan kita, sekolahnya kita backup, kemudian juga setiap akhir pekan berkontinu menyetorkan hafalan dan tampilkan di sini. Ini perlu kita laporkan kegiatan kita. Saya selaku tenaga fungsional yang di yayasan sini siang malam merasakan denyut jantung, denyut nadi setiap kegiatan di sini. Dan nanti secara khusus salah satu pembina kita yayasan, kita mohon untuk memberikan juga sekatur sirih. Dari saya sebatas hanya melaporkan kegiatan dan pencapaian yang telah, yang tengah, dan yang akan. Untuk Ramadan ini agenda rutin yang belum kita laksanakan, yakni kegiatan 10 akhir Ramadan, yakni iktikaf Ramadan. Itu iktikafnya kita lakukan di Mushola Al-Hikmah, dan kita bekerjasama dengan takmir. Kemudian kita juga nanti pembagian beras zakatnya dengan semua. Di beras zakat itu kita siapkan 300 paket zakat kita, per paket itu 2,7 kilo, itu seharga 42.500 satu paket. Itu nanti dibagi ke 100 anak yatim, Bapak Ibu sekalian. Setiap anak mendapat 3 paket. Yang 2 paket silahkan dibawa pulang. Yang 1 paket ini kita bimbing anak asuh kita untuk berzakat fitrah. Anak ini menyerahkan kepada mustahik atau penerima yang kita undang ke musola. Nanti di H-2 Lebaran insya Allah tanggal 28 Ramadan insya Allah, atau tanggal 27 lah, nanti kita kabari lebih lanjut. Dan juga berasnya sudah kita siapkan, kita talangi, kita belikan, kita packing. Ini dari 300 paket baru terdistribusi atau baru diakses oleh para muzaki itu 75 sampai malam hari ini 75 paket. Jadi masih ada 225 paket. Itu diantaranya kegiatan nanti anak-anak kita orientasikan, kita tanamkan dalam diri anak bahwasanya zakat fitrah itu wajib bagi setiap nafas, bagi setiap jiwa. Ya, ukuran tidak mampunya orang zakat fitrah itu adalah apabila dalam sehari itu ada yang dimakan cukup, kemudian masih ada kelebihan 1 nisab, itu sudah wajib. Meskipun besok tidak ada yang dimakan, maka di hari itu dia sudah wajib berzakat fitrah. Karena ini fenomena pengalaman pribadi saya, Bapak sekalian, ya, dia punya sapi, punya rumah, punya pekarangan, berasnya juga numpuk-numpuk, tapi merasa gula orang tadi, makanya tak zakat fitrah. Nah ini harus ditanamkan kepada anak-anak asuh kita, anak-anak yatim kita terutama, bahwasanya zakat fitrah itu batas yang dimaksud tadi itu adalah kalau hari itu nggak ada yang dimakan, atau ada yang dimakan tapi pas dimakan cukup hanya untuk dimakan tok, kelebihannya tidak punya. Satu keluarga apabila ada beras yang dimakan hari itu, kemudian masih ada kelebihan 1 nisab zakat fitrah, 1 ukuran, 1 takaran, 1 paket, itu sudah wajib.
Gitu. Makanya kalau anak asuh kita beri 3 paket, maka sudah pasti hari itu si anak ini sudah pasti sudah terkena kewajiban dan sudah pasti mampu berzakat fitrah. Maka yang 1 paket langsung kita bimbing, ayo yang 1 paket diberikan yang berhak menerima. Kita kerjasama dengan takmir, undang masyarakat sekitar yang memang layak menerima, nanti anak-anak menyerahkan itu. Ini bentuk pendidikan kita. Terus kebiasaan tahunan yang tahun ini saya masih sangat gamang Bapak Ibu sekalian, ya sambil curhat-curhat dikit ya. Jadi biasanya anak-anak yatim kita alokasikan juga untuk paket parsel lebaran dan sangu lebaran. Paket lebaran itu tahun lalu 100.000 nilainya, sangu lebarannya 100.000. Tapi untuk tahun ini jangankan kita mau alokasikan untuk paket dan sangu, sedangkan zakat fitrah saja yang betul-betul itu kewajiban itu belum tercover. Ya tadi ceritanya masih dari 300 masih tercover 75. Jadi saya gamang dalam arti, tapi saya tidak putus asa Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, ini anak-anakmu ya Allah, dan kami berniat untuk menyalurkan karuniamu untuk mereka. Jadi nanti tetap kita share untuk santunan sangu lebaran, angpau yatim dan parsel. Insya Allah kita upayakan angpaunya 100, parselnya 100.000. Juga untuk anak 100, yatim 100. Yatim kita data termutakhir itu 70 yang di sini, yang di Mandingan dan Pasir Putih 30, jadi 100. Ini yang terus khusus untuk yatim peserta daur malam hari ini secara khusus kita alokasikan, kita ambilkan dana dari kanan kiri, kita alokasikan baju lebaran, sangu lebaran dan paket lebaran sudah kita siapkan memang khusus untuk anak asuh kita yatim yang mengambil program daurah Al-Quran ini. Jadi sekalian begitu, adapun nanti di akhir Ramadan ada parsel lagi, ada sangu lebaran lagi, apa kata nanti? Seandainya Allah tidak menghendaki ada, yang penting anak-anak yang sudah beriktikad menghafal Al-Quran, beriktikad mensemarakkan kegiatan Ramadan di Al-Firos menghafal Al-Quran ini sudah kita alokasikan enak-enak nih Pak, begitu. Demikian dari laporan dari saya mohon mungkin perwakilan Kumdai dari apa yang sudah kita uraikan, kegiatan yang tengah kita lakukan dan yang akan kita lakukan, monggo ada sekabur sirih buat kita semua, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kita semua kepada umat, termasuk di sini ada sengaja kami datangkan Ibu Haji Lukman dengan Pak Haji berdua. Sebenarnya beliau kalau nggak berdua kurang seru, kurang sumringah sebenarnya. Tadi Pak Hajinya di saat yang sama sedang rapat di UNAS, rapat koordinasi rencana pemilihan dekan. Jadi dengan berat hati beliau hanya mengirim Ibu Lukman, Ibu Haji Lukman, tapi nggak apa-apa. Dan Ibu Lukman ini adalah ibu kita semua, lebih dari ibunya anak-anak asuh, juga ibunya Al-Firos, karena salah satu bidan kelahiran Al-Firos itu ya dari Pak Haji Lukman, Bu Haji Lukman. SK apa itu Kemenkumhamnya beliau sudah yang mengcover, yang mengerjakan, yang bayari, yang ngerjakan beliau. Al-Firos tidak dibebani apa-apa, tahu-tahu jadi. Sudah jadi gitu tiap bulan masih mendanai untuk menyekolahkan anak-anak yatim kita, dan termasuk diantaranya anak ini itu sekarang hadir, tetapi tahun ini yang anaknya tidak ikut daurah. Jadi mohon maaf nanti kalau parselnya peserta yatim daurah itu hanya atas nama aninya, anaknya tidak, karena memang kita sesuai dengan inilah regulasinya seperti itu. Tapi alhamdulillah meskipun tidak dapat malam hari ini, anak-anak tadi kemarin itu sudah kita ada koneksi untuk bikin acara bukber dan santunan-santunan, termasuk tadi Pak itu di kantor KB. Ya alhamdulillah tidak tahu isinya apa, dapat paket satu tas itu termasuk Mbak Ana dan Mbak Ani. Jadi nggak apa-apa Mbak Ana ya malam hari ini yang dapat
bingkisan dari daurah ini hanya di Aninya, Mbak Ananya. Ya. Dan Bu Haji Lukman, anak Ani tahun ini lulus. Sebenarnya saya tawari kalau mau ngabdi di yayasan, jadi guru di sini, tinggal di sini. Namanya ngabdi seperti itu, di Gontor itu bertahun-tahun kuliah di sana gratis, yang ngabdi di sana. Jadi administrator, jadi guru, jadi apa? Tidak dibayar. Tapi segala kebutuhan dicukupi, pendidikannya, kuliahnya dicukupi. Nah, saya berharap anak ini ambil itu program di Al-Firos, mumpung mudirnya, mumpung saya pengasuhnya siap gitu. Ganti pengasuh, mungkin ganti kebijakan. Nah, momen ini sudah saya tawarkan, tapi jawabannya hanya diam. Tapi kalau falsafah orang Jawa itu biasanya kalau ditari rabi, ditari apa? Ditawari nikah, cewek ditawari nikah, 3 hari nggak ngasih jawaban, hanya diem. Berarti diemnya itu iya. Iya toh. Jadi Mbak Ana ini nanti meskipun Ustadz berkali-kali menawari itu, kalau masih diam, saya anggap saya masih berhusnudon, berarti nanti mau. Iya berarti. Kalau rumahnya sudah lampu sudah kita bikinkan Wisma Ana ini itu. Sudah siap, mulai lampu sudah mulai SMP, naik SMP ya. Waktu mau boyongan nggak jadi-jadi, ternyata nggak mau. Monggo Gom, itu laporan kegiatan dari saya selaku petugas fungsional di sini. Monggo selaku pembina, pengawas, nyuwun saran ulang-ulang sebelum acara-acara berikutnya kita lanjutkan. Monggo, yuk, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudhlil fala hadiya lahu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku tersayang, yang bahkan alhamdulillah bersyukur kita panjatkan segala-galanya dengan rahmat karunia-Nya pada malam yang berbahagia ini kita bisa mengikuti acara seremonial yang luar biasa menurut saya. Sampai saya tidak bisa mengutarakan karena di dalam hati ini rasanya amat luar biasa kebahagiaan saya karena anugerah Allah yang luar biasa dengan kondisi seperti setelah dikirpun suruh datang ikut sholat tarawih kemudian turun ke sini melihat kegiatan daurah Al-Quran ini, apalagi sambutan Pak Hari dan yang sudah berkarya, rasanya ini berada bersama-sama di surganya Allah. Amin. Apalagi di Surat Ramadan ada kegiatan yang luar biasa. Kita menyusul beberapa hari yang luar biasa. Mudah-mudahan kita sehat, kami koma terus bisa berjuang jalan ihdinas siratal mustaqim. Amin. Apa yang diminta Pak Hari, kami berharap anak-anakku yang hari ini bisa daurah ini baru semula, perjalanannya masih panjang dan awal keberhasilan ini akan masuk ke dunia-dunia yang lebih hebat lagi, lebih tertantang lagi, yang insya Allah kalau dijalani dengan ketentuan Al-Quran, insya Allah selamat dunia dan akhirat.
bahagia dunia akhirat, yakin betul, dan harus tertanam dalam hati, terutama anak-anak kami yang ini juga wali santrinya dan kita yang bisa mengikuti ini. Insya Allah, apalagi di bulan Ramadan mendekati hari ke-20, apalagi tadi sudah bicara masalah fikra, amat luar biasa, masih diberi kesempatan mengerti, mengerti dan kita semuanya nggak tahu. Mudah-mudahan 10 hari yang terakhir kita bisa mengikuti dan bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Pesan saya pada anak luar biasa kalau kita ditampilkan berkhidmat, menyampaikan nada-nada dakwah, dikaitkan juga MC yang luar biasa, kemudian membaca ayat suci Al-Quran. Rasanya di hati ya Allah berada pada sama Rasulullah, berada di surganya Allah bersama-sama. Mudah-mudahan seperti itu nantinya. Kita mensupport kegiatan-kegiatan ini. Insya Allah teruskan Pak Ari, kami berada di belakang Pak Ari, kaitannya dengan strategi yang terkait keinginan program dan sebagainya. Insya Allah kami akan backup dan mudah-mudahan program yang Pak Ari ke depan khususnya akan terus semakin eksis dan semakin berdaya guna untuk kepentingan umat, khususnya untuk menangani yatim piatu dan dunia pendidikan khususnya Al-Quran. Selamat bagi anak-anakku dan orang tuanya, mudah-mudahan lebih terkawal lagi menjadi iman-iman yang soleh, insan-insan yang soleh, yang bertakwa, dan bersama-sama kita semua yang anak kita ini di surganya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus kepada para wali yatim, ini adalah persembahan kami Yayasan Majelis Yatim Majelis Al-Firos, bahwasanya kami menyelenggarakan pendidikan-pendidikan yang tidak komersil. Jadi ini merupakan dharma bakti kami kepada umat, kepada masyarakat, bahwa kami tidak profit oriented begitu. Jadi kalau ada santri yang berniat menghafal Al-Quran, apalagi anak yatim, kita fasilitasi sepenuhnya. Dan ini merupakan hadiah besar dari kami yang bisa kami persembahkan kepada para wali santri. Atau bukan yatim tetapi memiliki minat atau keinginan yang besar terhadap Al-Quran. Kalau punya biaya silahkan di sini dibiayai sendiri. Kalau tidak punya biaya, insya Allah yayasan bisa mengcover pembiayaan anak yang memang sudah sangat ingin menghafal Al-Quran, ingin ngaji, ingin belajar adabul Islam di sini, tetapi terbatas biaya, kita fasilitasi dari semua golongan, dari semua ormas, dari semua apapun. Ketika bicara tentang Islam, tidak ada lagi bendera-bendera golongan, tidak ada lagi bendera-bendera ormas. Ini persembahan kami kepada umat, terkhusus kepada para wali santri, baik yang yatim maupun yang tidak yatim, dan mohon kerjasamanya anak-anak ini nanti kontinuitasnya, berkesinambungannya di rumah. Kalau di sini sudah digembleng dengan kebiasaan-kebiasaan dengan Al-Quran, di rumah ya jangan terus Pak Bu, HP dibatasi, ya boleh HP tapi dibatasi, TV dibatasi, kalau bisa dikondisikan sedemikian rupa. Karena berapa banyak dari pondok sudah hafal ini dan itu, pulang sudah selesai semua. Yang biasanya bangun subuh di pondok itu ada, dan seterusnya sampai suruh ngaji hafalan, sampai suruh sholat 2 rakaat. Di rumah pas jangankan sampai suruh, subuh aja nggak bangun. Kok tidak dibangunkan Bu? Aneh serem, capek. Ini berarti tak sering anak, berarti tidak kasihan ke anak.
justru menjerumuskan anak. Jadi mohon wali santri kerjasamanya, kita sudah berupaya sekeras mungkin untuk mendampingi anak-anak untuk bisa akrab dengan Al-Quran dan dengan adabul Islam, dengan kebiasaan-kebiasaan Islam, peribadatan-peribadatan di rumah. Monggo dilanjut, dan anak-anak masih nanti lanjut program tahfidz camp setiap akhir pekan, masih kita buka program itu. Demikian dari kami selaku pengasuh, dan saya lebih merasa sebagai petugas fungsional di sini. Jadi ya melaksanakan amanah fungsi di sini, sehingga Al-Firas ini adalah milik kita semua, milik kita semua. Jadi saya mohon doa tadi sudah didoakan oleh Komdai, mudah-mudahan senantiasa sehat, dan sebaliknya semua pihak yang berperan di belakang layar, baik secara terang-terangan maupun tidak terang-terangan, mudah-mudahan juga senantiasa dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.